aku dengan baca kasus pelecehan gitu ya, aku bukan sebagai korban tapi aku membaca aja, itu rasa takut banget sekarang kalau sama cowok. Kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain ke kita, tapi kita bisa mengendalikan perilaku kita sendiri. Membenarkan perilaku pelaku sih. Membenarkan perilaku pelaku. Iya, hari kan jadi langsung ya salah korban, pelaku tidak salah. Jadi disudutkan bahwa korban ini salah Iya, kayak gitu. Kenapa nggak ditaruh sini aja punya aku ya? Taruh sini aja. Ya. Ih, suaraku bantar tahu. Orang gini ya. Enggak lah. Ini lucu nih. Hanif. Halo Kak. Yang kemarin kita sama Hanif yang cowok ini. Oh iya bener ya. Jadi tak dualkan. Wah, iya bener. Nah, kebetulan kan bahasnya sama, bahasnya pelecehan seksual. Ya, kalau sama Hanif itu yang cowok itu bahasnya lebih ke pendidiknya. Nah, kita lebih condong ke korbannya. Ini Hanif. Aku gak korban. Hanif siapa namanya? Hanif Junior. Hanif Junior itu artinya apa? Aduh, gak usah dibahas artinya juga. Pokoknya itu. Nah, kalau ngomongin masalah pelecehan seksual kayak gitu nih, apa yang dirasakan si korbannya nih? Kalau misalkan kebanyakan kan langsung dijuk Rono. Teman-teman suka langsung to the point. Aduh. Nah, kebanyakan kan perempuan toh. Ya laki-laki ada yang memang kayak menderita kayak gitu, tapi kebanyakan yang dirasa kayak lemah, stigmanya kayak gitu-gitu itu perempuan. Nah, bagaimana perasaan perempuan ketika mengalami hal itu? Menurutku sih semua sih enggak, walaupun kebanyakan yang kita tahu bahwa kasus-kasus pelecehan seksual itu menimpa si korban wanita ya, tapi banyak juga kok yang korban-korbannya itu juga cowok pria gitu. Menurutku entah itu korban pria atau wanita, yang dirasakan adalah merasa terintimidasi dan ketakutan. Rasa kotor gak? Enggak sih kalau kotor ya. Maksudnya kayak aku sudah kotor gitu. Itu mungkin stigma orang lain aja sih, tapi mungkin tetap terbesit rasa-rasa itu. Yang kalau menurutku waktu kejadian itu pasti merasa terintimidasi dan merasa ketakutan, nge-freeze gitu loh mas. Nge-freeze itu apa? Nge-freeze dia bingung harus ngapain. Kan ada nih orang-orang, nggak tahu sih orang-orang. Kayak ketemu setan nanti. Aku belum pernah ketemu setan sih, ketemu kamu. Nge-freeze ya bingung mau ngapain, lebih ketakut ini yang harus gimana kayak gitu sih, karena kan pelecehan banyak aja, verbal kayak gitu kan, verbal non verbal. Kalau pelecehan secara verbal itu gimana nih? Aduh, gimana itu verbal? Verbal gimana? Dia gimana? Aku lupa verbal tuh yang sentuhan atau enggak sih, aku lupa. Sentuhan ya kayaknya, non verbal enggak ya? Ya itulah pokoknya. Karena kayak catcalling gitu, berarti catcalling non verbal. Berarti kayak, hey cantik gitu. Ya gitu, nah, pengalaman ya mas? Enggak, aku lihat teman-teman. Ya kayak gitu. Itu perasaan perempuan gimana? Mungkin tuh beberapa kan kayak di tongkrongan teman-teman cowok-cowok, mungkin itu asik ya, hiburan dan lain-lain. Tapi kalau aku rasa cewek, aku nggak tahu mereka siapa. Mungkin kalau teman sendiri oke, oh aku kenal udah ini. Tapi kalau nggak kenal, kan ngerasa apaan sih, takut gitu loh. Jangan-jangan pakaianku ada yang salah kah? Oh, langsung introspeksi diri. Iya, apakah aku yang salah? Kenapa sih ada yang kurang ya sama aku? Kayak gitu loh. Rasa jadi itu. Perempuan tuh lebih ke apa yang dari diriku sih kayak kurang dan lain-lain. Ya enggak hanya kurang, kayak apa ada yang aneh ya gitu loh ngerasa nih. Terus ya itu akhirnya dia tuh takut, insecure, akhirnya balik aja deh mending gitu. Terintimidasi sih, apalagi kan dia minoritas di situ, cewek sendiri. Yang catcalling itu cowok kan takut dia apa-apain gitu kan, apalagi dibanding misal gini, cewek satu sama cowok satu aja ini untuk apa ya, dengan statusnya yang sama. Misal nih
berat badan yang sama, tingginya, postur tubuh yang sama, cewek sama cowok tetap punya kekuatan yang berbeda gitu loh. Iya, power nah ya kan, power yang beda. Apalagi nih cowoknya yang banyak banget gitu kan, pasti kan cewek satu minoritas rasa terintimidasi kan. Itu sih menurutku nggak cuma cewek aja sih, mungkin cowok juga gitu. Jadi jangan pernah nyalain korban guys. Kalau dilihatin gimana? Maksudnya ada cowok terus ngeliatin cewek ya sama aja itu badannya segala macamnya itu pernah nggak sih kayak ngeliatin dari atas sampai bawah gitu, lu ngapain tak colok gitu kayak tadi salah. Iya, apa ya, nggak menurutku itu nggak sopan sih. Kamu nggak kenal orang udah kenal aja ngeliatin kayak gitu tuh nggak sopan gitu, apalagi yang nggak kenal. Hani pernah dilecehkan nggak? Jadi kan modal gimana? jangan mas, jangan enggak, maksudnya kamu pernah adanya dalam bentuk apa gitu? Mungkin itu catcalling cewek kayak gitu sih, tapi karena aku sendiri tipe yang bodo amat dan ya wes lah, tak anggap angin lalu gitu. Aku nggak walaupun kadang aku rasa terintimidasi sih ya, beberapa kali juga rasa terintimidasi, tapi aku mau nutupin itulah gitu. Mungkin kalau udah ada teman cowok nih udah kebangetan, misal udah kayak trial fisik gitu ya, dan aku ngerasa nggak nyaman nih, berarti kan nggak atas dasar persetujuan toh. Iya benar. Kayak gitu. Aku mungkin biasanya rada ngegas sedikit sih, aku bentak dia gitu. Jadi memberanikan diri ya? Iya harus, kalau aku menurutku itu harus dibiasain ya. Kalau emang, tapi nggak semua orang juga punya keberanian kayak gitu sih, membiasakan diri untuk speak up kayak gitu. Soalnya ini nih netizen Indonesia, stigmanya orang-orang Indonesia kebanyakan kalau cewek dilecehin pasti mereka tuh mikirnya salah sendiri, punya banyak temen cowok, pergaulannya sama cowok, bajunya kayak gini. Padahal ya kalau mau kita mau baca lebih banyak ya, kasus-kasus itu ya gini, keras banget mas, udahan butuh gaya mic gitu. Kasus-kasus pelecehan itu tidak hanya menimpa orang lain berpakaian terbuka. Jadi pakaian tuh bukan standar orang dilecehkan atau enggak gitu loh. Pakaian, pergaulan, lingkungan pergaulan juga. Terus apa gestur tubuh. Iya, enggak sih menurutku. Gini, banyak lebih ke apa sih? Ya salah pelakunya lah. Oh, salah pelakunya. Ya iyalah, masa salah korbannya. Dia tuh udah udah jadi korban, terus kemudian udah merasakan intimidasi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya kayak gitulah. Masa masih disalahin lagi gitu kan? Enggak apa ya? Punya otak nggak sih gitu loh. Aneh orang-orang yang nyalain korban tuh. Punya teman yang sering dilecehkan kan? Lecehnya kayak gimana dulu? Pernah dilecehkan lah, dan pengalaman teman itu. Aku sempet beberapa kali ngeliat kasus tenaga pendidik yang melakukan pelecehan secara nonverbal. Iya, tenaga pendidik. Ya kayak itu. Ya aku cuma nggak sadar diri banget sih gitu loh. Please, Anda itu tenaga pendidik, harusnya mendidik gitu. Apalagi kasus-kasus akhir-akhir belakangan ini ya, akhir-akhir belakangan ini tidak efektif sekali kata-kata itu marak banget. Jadi akhirnya keluar semua nih, padahal itu sebenarnya kasus pelecehan seksual sudah lama. Benar sekali. Hanya saja karena akhir-akhir ini media-media semakin mengungkap akhirnya satu persatu tuh korban berani speak up nih. Dulu tuh korban nggak berani speak up karena takutnya stigma, ya salah sendiri kayak gitu loh. Iya benar. Itu tuh menyembunyikan pelaku ya, untuk salah sendiri kan bisa menggiring opini untuk menyembunyikan pelaku. Lebih ke membenarkan perilaku pelaku sih. Membenarkan perilaku pelaku. Iya. Jadi kan jadi pelaku salah ada korban, pelaku tidak salah. Jadi disudutkan bahwa korban ini salah. Iya, kayak gitu. Salah sendiri gini. Pembenaran terhadap pelaku. Orang kucing kalau dikasih ikan ya dimakan dong, please. Kucing nggak punya akal gitu loh. Kita manusia mau disamain sama kucing? Kalau aku sih enggak sih gitu. Pemikiran kayak gitu sih yang masih, please ayolah dirubah. Psikologi pelaku korbannya gimana nih? Terganggu lah. Menurutku itu bakal kena mental nggak? Kena mental banget sih mas. Aku ngerasain sempet, aku dengan baca kasus pelecehan gitu ya, aku bukan sebagai korban tapi aku membaca aja, itu rasa takut banget sekarang kalau sama cowok gitu. Kayak ngerasa teman-temanku cowok tuh baik nggak sih sebenarnya? Pas gitu ya. Jadi seuzon aku kalau sama cowok tuh maunya kayak
ini baik gak ya, padahal hanya baca berita. Iya, padahal cuma baca aja gitu. Akhirnya semakin miris gitu loh, ternyata semua cowok sama aja. Itu aku sempet dulu karena baca karena aku dulu tuh jarang banget punya temen cowok. Terus baca berita kayak gitu, semakin pemikiranku terhadap cowok tuh negatif terus gitu, karena aku karena kan aku nggak punya temen cowok nih, jadi aku nggak ngerti kan mereka kayak gimana sebenarnya gitu. Ternyata teman-temanku cowok takutnya nanti cowok itu ternyata bisa punya potensi untuk melakukan kejahatan gitu. Iya, takutnya kayak gitu. Akhirnya aku batasin sama cowok gitu. Sebenarnya kita punya kebebasan kok teman-teman, kalau sebagai wanita kita nggak boleh dibatasi juga mau berpakaian seperti apa. Hak ya itu ya. Itu hak setiap manusia gitu. Hak setiap manusia untuk berpakaian, untuk beraktivitas dan lain-lain. Kalau ada nih orang berjilbab aja masih bisa dilecehin, itu yang salah siapa gitu? Masih kesalahin lagi, salah sendiri. Kalau main ke sana sendiri, salah lagi, terus kita harus gimana gitu? Kalau sebagai penutup nih, apa? Menurutmu gimana ini? Dari segi aku sebenarnya mau tanya dari sisi cowok nih, dari sisi cowok terhadap pelecehan seksual. Menurut kamu gimana sih, Mas? Ya nggak boleh, karena mendekati zina aja sudah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya memang harus pandai-pandai mengendalikan diri aja. Kan setiap orang kan, kalau diskusi sama Hanif yang cowok itu, setiap orang itu pasti punya nafsu birahi. Benar. Nah, tapi bagaimana kematangan itu dan juga diimbangi dengan akhlak dan karakter, sehingga ya dibilang ini nggak baik, ya mending jangan mendekati. Kalau dari segi cowok, misal lihat baju-baju cewek yang terbuka kayak gitu, itu merasa terpancing nggak sih? Terpancing. Nah, karena naluri cowok. Oh gitu. Kalau dalam segi manusia ya, manusia antara cowok dan cewek, yang apa namanya memulai itu cowok. Oh oke. Nah, cewek itu baru. Salah cowok guys. Cewek itu baru apa namanya mau ketika cowok sudah memulai, paham gak sih? Paham. Misalnya kayak berhubungan intim, yang mulai adalah cowok. Nah, ketika cowok sudah memulai, si cewek ini akan merespon, paham gak sih? Iya paham. Karena alamiahnya tetap cowok ya kan, cowok kan sebenarnya. Alamiahnya seperti itu. Soalnya aku punya temen nih dulu pernah cerita nih, dia itu lebih tertarik ke cewek yang pakaiannya tertutup, terbuka salah tertutup salah, terus kita harus gimana? Jadi dia tuh nggak punya minat terhadap nggak punya minat sih, lebih suka lebih bisa jatuh cinta gitu sama cewek-cewek yang menutup aurat gitu. Padahal kita tuh fetis ya? Iya, jadi kita selalu digaung-gaungkan bahwa cewek harus jaga diri ya gitu, cewek harus jaga diri, pakaiannya yang sopan dan lain-lain. Tapi kita nggak pernah diajarkan buat cowok harus ngontrol pandangan kamu ya, cowok harus, padahal di Islam kan juga ada kan kayak gitu, jaga pandangan gitu. Kita harus kamu sebagai cowok harus jaga diri ya, kan nggak pernah gitu, dikontrol ya perilakunya gitu. Kenapa kita selalu nyalain korban? Kenapa kita harus selalu batasin pakaian wanita, aktivitas wanita, jangan pulang malam-malam lah ya dan lain-lain. Walaupun kita pulang pagi sekalipun, kalau cowok nggak berminat untuk melakukan kegiatan itu, melakukan pelecehan seksual, ya nggak akan terjadi apa-apa kok. Itu emang tergantung niatnya pelakunya aja gitu loh. Itu pesanmu nih terakhir. Pesanku terakhir, kita nggak bisa ngontrol ya ini sih, buat kita harus sama-sama jaga diri sih, untuk sebagai manusia ya. Kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain ke kita, tapi kita bisa mengendalikan perilaku kita sendiri gitu. Jadi lebih ke kendalikan diri sendiri. Iya, kendalikan diri sendiri aja. Jadi perbuatan kita, terus lingkungan kita harus pandai-pandai milih teman juga nih. Temennya prospek nggak buat jahat dan lain-lain gitu. Kalau emang udah berkemungkinan untuk berpulang untuk berbuat jahat atau enggak memberikan dampak negatif buat kita gitu, itu mending jauhin aja lah gitu, atau jangan terlalu deket-deket kayak gitu sih. Terus kemudian jaga pergaulan, terus pakaiannya juga gitu, karena kita nggak tahu kan hati orang kayak gimana, karena bisa berubah-ubah ya. Bener banget. Kalau aku sih gitu sih, cara untuk mengontrol diri sendiri gitu. Tapi bukan berarti membatasi loh ya, karena ini juga gitu untuk sebagai dari pesan buat cowok dan cewek, karena namanya pelaku pelecehan seksual tuh nggak cuma cowok aja, cewek juga bisa gitu. Bisa jadi pelaku ya? Bisa jadi pelaku. Cuma yang saat ini terungkap banyak-banyaknya cowok aja gitu. Mungkin itu nih dari kita ya.
Terima kasih banyak nih Ya, sama-sama Kak. dan say dadah dong. Dadah. Bye. Jumpa lagi di konten Yeah. berikutnya. Dikontrol ya cowok mah. Pandangannya please. Sikapnya juga seperti itu. Pasti banyak yang di-cut ya tuh.